Halo teman-teman, kembali lagi bersama Asri di sini. Kelasnya PPNS tahun 2025 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Setelah kita sudah bahas beberapa nilai berakhlak, sekarang kita akan bahas 2 nilai terakhir dari berakhlak. Teman-teman ingat nggak nilai yang belum dibahas itu apa? Jadi dari nilai yang belum dibahas yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Kita bahas ya teman-teman. Dalam menghadapi perubahan global yang begitu cepat, aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki 2 karakter penting, yaitu adaptif dan juga kolaboratif. 2 karakter ini menjadi fondasi utama teman-teman dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif, tangguh, dan melayani masyarakat secara optimal. Pertama, kita bahas tentang adaptif dulu. Adaptif itu apa sih, Tri? Jadi, adaptif itu berarti kemampuan individu maupun organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik dari sisi teknologi, kebijakan, sosial, maupun ekonomi. Perubahan ini mencakup berbagai tantangan, teman-teman, seperti kemajuan teknologi digital, kompetisi global, perubahan iklim, dan dinamika sosial. Seorang ASN yang adaptif bukan hanya mampu beradaptasi secara pasif, teman-teman, tapi juga proaktif melakukan inovasi dan perbaikan secara bijak. Contoh nyatanya seperti apa? Nah, contoh nyatanya nih teman-teman, untuk merespon perubahan kebijakan, menguasai teknologi baru, menyesuaikan metode kerja di lapangan, serta terbuka terhadap ide dan cara pandang. Organisasi yang adaptif dibangun melalui kepemimpinan yang visioner, budaya kerja yang fleksibel, serta pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan begitu, birokrasi tidak akan gegap terhadap perubahan, melainkan menjadi motor penggerak solusi. Kita bahas yang selanjutnya teman-teman, yaitu kolaboratif. Kolaboratif berarti kemampuan untuk bekerja sama lintas sektor, lintas instansi, dan juga lintas disiplin demi mencapai tujuan bersama. Dalam konteks birokrasi, kolaborasi dibutuhkan untuk mengatasi fragmentasi dan silo mentality yang sering membuat kinerja pemerintah terhambat. Kolaborasi ini diwujudkan dalam collaborative governance dan dalam peningkatan wall of governance yang mendorong instansi pemerintah untuk bekerja secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri. ASN kolaboratif terbuka terhadap perbedaan pendapat, saling percaya, dan aktif membangun kerjasama. Kepemimpinan fasilitatif juga menjadi kunci dalam mengelola kolaborasi. Pemimpin tidak hanya mengarahkan, tapi juga memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, menjaga komitmen bersama. Dalam prakteknya, sikap adaptif dan kolaboratif dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan pemerintah, teman-teman. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik. Misalnya nih teman-teman, mau menghadapi bencana, pemerintah pusat dan daerah perlu adaptif terhadap situasi darurat, sekaligus kolaboratif dengan berbagai lembaga, komunitas, dan sektor swasta untuk mempercepat respons. Tidak terkecuali dengan jabatan yang aku miliki, yang jabatan aku yaitu perencanaan pertama, di mana aku harus menerapkan sifat yang adaptif dan kolaboratif dengan rekan-rekan atau lintas sektor lainnya untuk menciptakan suatu perencanaan yang baik, dimulai perencanaan, evaluasi, monitoring, dan juga nanti evaluasi. Terus ASN adaptif dan kolaboratif juga bukan hanya mampu bertahan teman-teman, tapi juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, tangguh, dan berorientasi pada pelayanan publik. Faktor ini akan membantu pemerintah menghadapi tantangan VUCA. Ada yang ingat VUCA apa itu? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, serta mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan. Semoga ilmu yang aku bagikan tentang nilai berakhlak bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa kita implementasikan dengan baik, sehingga kita bisa menjadi ASN yang berakhlak sesungguhnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan ilmu-ilmu yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan kita bisa saling belajar satu sama lain. Terima kasih ya teman-teman.